Aku berjalan melewati sekat rumah yang membatasi ruang tamu dengan ruang tengah. Dan di pojokan ruangan aku melihat sosok menjijikan. Sebuah kepala yang melayang. Kepala itu tidak memiliki badan. Sosok kepala laki-laki yang melet. Wajahnya penuh codet. Sebelah matanya sobek dan melelehkan darah kental yang menetes ke lantai. Yang memuakkan dari sosok itu adalah di bagian lehernya nampak tulang belakang yang menjulur dan menjuntai ke bawah. Penampilannya sangat mengenaskan. Dari pangkal leher itu aku dapat melihat tenggorokan yang seperti terpotong. Tulang yang menjuntai itu berwarna merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Weton Nom yang selalu menyuguhkan kisah-kisah misteri. Kali ini adalah lanjutan cerita dari 100 tahun setelah aku mati. Waktuku tidak banyak, aku cuma bisa mengatakan itu. Ujian terberatmu mungkin akan segera datang. Aku harus segera pergi. Jika tidak, dia akan menyiksaku dan tidak membiarkanku pergi lagi. Hati-hati Rizal, jaga keluargamu. Sari. Ternyata ini artinya misteri penampakan Sari waktu itu. Dan dia datang dengan teka-teki baru. Kali ini teka-teki berkaitan dengan keselamatan keluargaku. Jika tidak, dia akan menyiksaku dan tidak membiarkanku pergi lagi. Dan apa pula maksudnya dari perkataan itu? Semua ini membuatku bingung. Tapi ada semacam benang yang saling menghubungkan. Kali ini aku benar-benar butuh pertolongan dari Kiai. Aku melangkah masuk ke dalam ruangan. Aku pandang kedua orang itu, Risa dan Abimanyu. Aku tidak akan biarkan hal buruk terjadi pada kalian. Aku menulis 2 lembar surat izin. Yang pertama untuk tempat kerja Risa dan tempat aku melaksanakan koas. Dok, aku kantor surat izin dulu sama ambil perlengkapan. Kamu gak apa-apa sendirian nunggu Abi? Tanyaku kepada Risa. Iya, nggak apa-apa mas. Bajunya Abi sama bajuku tolong sekalian ya mas. Aku mengangguk dan pamit kepada Risa. Dan seperti biasa dia meraih tanganku dan mengecupnya. Mas, hati-hati, jangan ngebut kayak semalam. Pesan Risa kepadaku. Aku memberikan senyuman dan mencium istriku, kemudian berjalan pergi. Di dalam mobil, aku memikirkan kejadian itu. Kejadian kenapa semua ini menimpa Abi, anakku. Dan kemunculan Sari yang memberitahu akan adanya bahaya jika aku tidak hati-hati. Sosok genderuwo itu bukan sembarang jin. Kadang jin yang berilmu tinggi karena memang kanuraganya yang besar. Dia mampu menyamarkan kehadirannya. Bisa disebut semakin tua dia akan semakin sakti dan semakin halus. Mungkin terlalu halus bahkan untuk dirasakan Dewi, sahabatku yang memiliki tingkat kepekaan yang melebihiku. Jika saja aku tahu hal ini akan terjadi, tentunya aku akan memilih langsung berduel dengan makhluk itu, bukan cuma menggertaknya seperti semalam. Pukul 8 pagi, jalanan tidak terlalu sibuk, dan aku dapat melaju dengan lancar dan tidak terburu-buru. Walau pikiranku tetap melayang kepada Abi. Aku adalah tipe orang tua protektif yang selalu mengkhawatirkan anaknya. Semua karena rasa cintaku yang teramat sangat kepadanya. Aku tidak tega melihat tangan mungil itu harus rela ditusuk dengan jarum yang mengalirkan obat ke dalam tubuhnya. Aku tidak tega melihat anakku yang masih balita harus menanggung sakit seperti itu. Dan aku tidak rela jika kelak anakku menanggung dan mengalami apa yang dirasakan bapaknya. Bahkan di umurnya yang belum genap 1 tahun, Abi sudah mendapatkan cobaan pertamanya. Dan di sini aku mempertanyakan kepada Tuhan, ada apa denganmu Tuhan? Tidak cukupkah semua yang sudah kau ujikan kepadaku? Begitu pertanyaan yang terlintas di otakku dan hatiku. Dan sesaat kemudian kalimat itu berganti dengan kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim. Tidak semestinya aku mempertanyakan hal yang menyudutkan Tuhan seperti itu. Gumamku berbicara sendiri. 180 detik adalah lampu merah yang harus aku tunggu untuk aku dapat berjalan lagi. Aku memainkan jari di porsneling dan malah ikut menghitung mundur detik lampu merah yang membuatku tidak sabaran. Dan begitu lampu itu berubah hijau, aku langsung menginjak gas dan melaju dengan cepat untuk akhirnya sampai ke tempat kerja Risa dan tempat koasku. Aku sudah selesai mengantar kedua surat itu dan sudah berada di depan rumah.
Lingkungan kiri kanan rumahku juga terlihat sepi. Wajar, karena ini adalah jam kerja. Aku merogoh saku untuk mengambil kunci rumah dan melangkah masuk. Dan segera saja, beberapa saat setelah aku melewati pintu itu, aku merasakan hawa singup, ya hawa dingin yang panas, dan hawa panas yang dingin. Atau bagaimana ya, aku bingung menjelaskannya. Waspada adalah hal pertama yang aku lakukan. Aku menoleh ke sekeliling, melihat apakah ada hal mencurigakan dari aktivitas astral di sini. Rumahku selalu bersih dari mereka, tapi sepertinya hari ini ada pendatang. Aku melangkah hati-hati, sambil meningkatkan kepekaan indraku, mencoba merasakan getaran yang lebih halus yang dihasilkan dari aktivitas mereka. Aku berjalan melewati sekat rumah yang membatasi ruang tamu dengan ruang tengah, dan di pojokan ruangan aku melihat sosok menjijikan. Sebuah kepala yang melayang. Kepala itu tidak memiliki badan. Sosok kepala laki-laki yang melet. Wajahnya penuh codet, sebelah matanya sobek dan melelehkan darah kental yang menetes ke lantai. Yang memuakkan dari sosok itu adalah di bagian lehernya nampak tulang belakang yang menjulur dan menjuntai ke bawah. Penampilannya sangat mengenaskan. Dari pangkal leher itu aku dapat melihat tenggorokan yang seperti terpotong. Tulang yang menjuntai itu berwarna merah karena lumuran darah dan seperti ada potongan daging yang menempel. Dengan senyum mengerikan, kepala itu menghadap ke arahku. Aku sontak memasang pagar diri dan lebih waspada kepada makhluk itu. Dan begitu aku hendak merapal amalan, tiba-tiba muncul sosok lain. Kali ini sosok wanita. Kalian mungkin menggolongkannya kuntilanak. Wajah seram dengan pakaian rombeng bernoda basah dari darah. Bahkan aku dapat mencium bau anyir dan amis dari mereka. Dia bergerak melayang ke samping sosok kepala itu. Jari-jari yang keriput dan hitam terlihat tidak lengkap dari kuntilanak itu. Beberapa jarinya seolah hanya menggantung pada seutas daging tipis di telapak tangannya. Aku geram sekali dengan dua makhluk yang sudah berani mengusik tempat tinggalku. Bismillahirrahmanirrahim. Belum selesai aku membaca amalan, tiba-tiba dari belakang kedua makhluk itu, sosok yang tidak terduga muncul. Kali ini dengan wujud yang tak kalah mengerikan. Wujud manusia itu yang bertelanjang dada, dengan wajah rata, tanpa hidung, mata, telinga, mulut, dan rambut. Sosok itu muncul di depan pintu kamarku. Hawa negatif terasa memenuhi rumahku. Udara menjadi sesak. Aku mengepalkan tangan. Di jari tengah aku masih melingkar cincin batu fosil gali kelor yang memang hampir tidak pernah lepas dari tangan ini. Apa mau kalian? Tanyaku yang berteriak lantang dalam bahasa batin. Kami cuma ingin tempat baru untuk tinggal. Tawa lengking kuntilanak itu menjawab seruanku. Cari tempat lain, di sini adalah rumahku. Hahaha, kami tidak pernah bilang akan tinggal di rumahmu. Hahaha. Kata makhluk tak bermulut itu menjawab. Jika dinalar, harusnya dia tidak bisa bicara, melihat, dan mendengar. Tapi entahlah, aku tidak peduli. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Aku melepaskan beberapa amalan, dan aku yakin harusnya mereka terkena telak. Tapi seperti angin yang tidak terlihat dan oksigen yang tidak terasa, mereka hilang. Hilang dengan segera. Sungguh mereka bukan sekedar jin biasa yang dapat aku atasi sendiri. Dan hari itu mereka muncul memberikan pesan. Bukan pesan, lebih tepatnya ancaman. Aku tahu maksud perkataan itu. Mereka mengincar Abi. Ternyata tidak hanya satu, tapi banyak. Tunggu dulu, yang mereka incar Abi. Dan Abi sekarang hanya ditemani ibunya. Bodohnya aku meninggalkan Abi di saat seperti sekarang. Aku memutar badan dan segera berlari keluar rumah untuk menyusul Risa dan Abi di rumah sakit. Aku sudah tidak peduli lagi untuk urusan apa aku pulang tadi. Pintu itu masih terbuka dan saat aku sudah hampir melewatinya, tiba-tiba seperti terbanting. Pintu itu seperti sengaja ditutup dengan cepat oleh seseorang. Dar! Pintu yang tertutup secara tiba-tiba dan membentur keningku. Aku terhentak ke belakang, bahkan sampai jatuh terlentang karena terbentur pintu tebal yang terbuat dari kayu jati itu. Aku meringis menahan sakit akibat benturan itu. Terasa jidat ini terbengkak karena beradu dengan benda keras. Aku menahan sakit dengan kepala pusing dan berkunang-kunang. Aku berdiri dan berusaha membuka pintu. Sial, pintu itu terkunci. Aku tidak percaya.
Begitu rapinya mereka membuat rencana licik ini. Aku memutar handle pintu itu dengan paksa. Tapi benar, memang pintu itu banting dan dikunci paksa dari luar. Aku mengeluarkan kunci pintu dari saku dan berusaha membukanya dengan kunci yang kubawa. Tapi kalian tahu yang terjadi? Kunci itu malah patah menjadi dua dan potongannya tertinggal di dalam lubangnya. Membuatku mustahil membukanya mengenakan cara itu. Kurang ajar. Teriakku dengan menendang pintu itu keras-keras. Aku merasa sangat marah sekali dengan makhluk-makhluk itu. Jika benar terjadi sesuatu dengan Risa dan Abi, jika saja terjadi hal buruk dengan mereka, tidak akan aku lepaskan makhluk jahanam itu. Aku malah seperti kesetanan. Dengan emosi yang memuncak, aku mendobrak-dobrak pintu itu menggunakan lengan. Hal yang aku lakukan sungguh sia-sia. Pintu itu tidak bergeming. Brengsek. Aku memaki. Entah siapa yang aku maki. Pikiranku sangat buyar dan sama sekali tidak bisa berpikir dengan lurus. Aku mencari cara lain keluar dari jebakan ini. Aku berlari menerjang menuju pintu belakang. Aku ingat persis, aku menaruh kunci cadangan di rak sepatu samping pintu. Tapi tidak dari situ. Sekali lagi aku harus mengakui bahwa cara licik mereka benar-benar membuatku kalap tidak karuan. Aku mengambil jalan pintas dengan keluar dari jendela yang bisa aku buka. Itu pun dengan paksa. Aku sudah seperti maling yang berusaha keluar dari rumah korbannya. Bruk, aku terjatuh dari jendela. Aku tidak pedulikan sikutku yang berdarah dan berlari sekuat tenaga dan masuk ke dalam mobil. Kalian tahu, hari itu benar-benar dikerjai. Mobil yang sebelumnya baik-baik saja tiba-tiba tidak bisa menyala. Mobil sialan ini tiba-tiba mogok dan tidak mau diajak bekerja sama. Aku sudah cukup lama membuang waktu. Makhluk-makhluk itu mengulur waktuku cukup lama. Aku tidak mau membuang waktuku lagi. Tiap detik sangat berharga. Aku memutuskan berlari. Ya, aku memutuskan berlari dan membiarkan pagar itu terbuka. Aku juga membiarkan kunci mobil itu tertancap di dalamnya. Sekali lagi kukatakan, aku tidak peduli. Satu-satunya hal yang aku pedulikan adalah Abimanyu dan Risa. Aku berlari secepat yang aku bisa. Sudah terlihat seperti orang gila saja aku waktu itu. Aku berlari untuk menemukan tukang ojek yang bisa mengantarkanku. Sambil berlari, aku berusaha menghubungi Risa via telepon. Tapi memang aku sedang tidak beruntung karena HP-ku mati. Ya, sial betul aku hari ini. Tapi ada sedikit keberuntungan, di mana setelah aku berlari sprint sejauh 1 km, akhirnya aku bisa menemukan tukang ojek yang sedang duduk dengan santainya di pangkalan ojek yang berada di ujung komplek perumahanku. Tanpa babi bu, aku langsung meminta tukang ojek yang aku kenal bernama Pak Rahman itu untuk ngebut mengantarkanku ke rumah sakit di mana Abi berada. Mas Rizal, ini ada apa toh? Udah pak, ini darurat. Antar saja aku sekarang, cepat pak. Jawabku dengan keras. Akhirnya Pak Rahman menurut dan tanpa banyak bertanya mengantarkanku dengan kecepatan penuh. Butuh waktu 20 menit untuk sampai ke rumah sakit yang berada di utara Jogja itu. Ditambah jalanan yang padat merayap membuatku jengah. Jantungku terasa berdetak sangat cepat. Jika saja aku mengidap penyakit jantung, mungkin aku sudah mati. Perasaan takut itu sudah menjalar ke sekujur tubuh. Aku bisa merasakan bahkan sampai tulangku. Cemas, itulah perasaan yang pastinya membuatku tidak bisa tenang. Tidak henti-hentinya aku memohon perlindungan kepada Yang Maha Kuasa, Yang Maha Hakiki, Yang Maha Melindungi, Yang Maha Perkasa. Semoga semuanya baik-baik saja. Begitu terus yang aku ucapkan dalam hati. Motor bebek Pak Rohim melaju sampai jarum di speedometernya, hampir menyentuh garis maksimal. Bahkan kami sempat diteriaki oleh satpam karena melaju dengan kencangnya saat masuk ke lingkungan rumah sakit. Akhirnya dengan perjuangan yang berat, aku sampai di rumah sakit itu. Aku merogoh saku dan memberikan beberapa lembar uang kepada Pak Rohman. Mas Rizal, ini kebanyakan mas, teriaknya. Buat bapak aja, terima kasih pak. Jawabku sambil berlari dengan tergesa-gesa. Aku tidak sempat menghitung uang yang aku berikan. Atau lebih tepatnya sekali lagi, aku tidak peduli. Aku berlari sepanjang koridor, sehingga menjadi tontonan pengunjung rumah sakit. Aku acuhkan tatapan penuh tanya itu dan segera menuju ke lift karena bangsal perawatan Abi berada di lantai 4. Biasanya aku adalah orang yang bisa menahan diri, tapi tampaknya hari itu tidak berlaku. Rizal si sabar sudah tidak ada. Yang ada sekarang adalah si kalap Rizal dan si emosional Rizal. Tanganku mengepal dan aku bentur-benturkan ke dinding lift itu karena aku menganggap lift itu naik terlalu pelan. Beberapa orang menoleh ke arahku dengan tatapan risih. Aku sudah seperti preman.
Dan jika ada yang menegurku, mungkin tidak segan aku jawab, "Aku tidak peduli." Akhirnya lift yang sesak dengan orang itu terbuka. Aku segera meringsek dan berjalan menuju orang yang menghalangi jalananku itu. Aku acuhkan gerutuan orang yang terdorong dan tersenggol olehku yang berusaha keluar dengan paksa itu. Ini dia, kamar Abi berada di ujung koridor. Dan semakin dekat aku dengan kamar itu, semuanya semakin terasa. Ya, semakin terasa hawa dingin tidak mengenakan itu. 1, 2, 3, 4. Ya, aku merasakan ada 4 hawa negatif. Tidak salah lagi, itu adalah mereka, jin pengacau itu. Aku melewati beberapa orang di sepanjang lorong itu. Seseorang berjas putih itu menoleh ke arahku yang berlari kencang. Sepintas aku mengenalinya. Dia adalah dokter yang menangani Abi. Tapi aku tidak akan puas jika hanya bertanya. Jadi aku putuskan terus berlari tanpa menoleh dari panggilan dokter itu yang memanggil namaku. "Pak Rizal, Pak Rizal." Begitu panggilnya. Sekitar 4 meter sebelum aku sampai ke ruangan itu, hawa negatif dari mereka sangat terasa. Dan sejurus kemudian, wush, wush. Ada 4 kelebatan bayangan yang keluar menembus pintu dan hilang tak bersisa secara sekejap, sangat cepat dan terlalu cepat untuk bisa ditangkap oleh mata batinku. Aku sudah kepalang tanggung di depan pintu kamar Abi dan dengan cepat aku buka pintu itu. Blar! Suara pintu yang terbanting keras pasti terdengar di sepanjang lorong. Sungguh tindakanku itu sangat tidak terpuji untuk ukuran orang yang pernah mengenyam pendidikan dokter. Dan begitu masuk, aku dihadapkan dengan posisi Risa yang sedang menangis tersendu di samping Abi yang memejamkan mata. Dok, Abi kenapa?" Tanyaku dengan bergetar. Aku sangat ketakutan. Aku sangat takut jika kemungkinan paling buruk yang terlintas di benakku benar terjadi. Mas, lama banget. Aku takut, Mas. Ucap Risa yang menghambur dan memelukku dengan sangat erat. "Duk," panggilku lagi dengan suara yang lebih bergetar. Aku mulai beranggapan bahwa hal paling buruk sudah terjadi kepada Abi. Dan aku terlambat untuk semuanya. Tadi Abi tiba-tiba nangis kenceng banget, Mas. Kejang-kejang dan muntahnya serem banget, Mas. Abi tiba-tiba kondisinya turun lagi dan lebih dari semalam. Ucap Risa dengan terisak di pelukanku. Tadi dokter sudah kesini dan kebingungan juga dengan kondisi Abi. Tapi alhamdulillah, Mas, Abi akhirnya bisa ditolong. Tiba-tiba Abi tadi stabil, muntahnya berhenti dan aku nggak tahu, Mas. Ada keajaiban. Aku lega, Mas, tapi aku takut. Aku takut karena kamu nggak di sini, Mas. Aku memeluk Risa dengan erat dan dengan sangat lega mendengarkan jawaban Risa. Aku tarik nafas dalam-dalam dan berucap, "Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Rob, telah Engkau lindungi anakku dari gangguan makhluk terkutuk itu." Aku mengantar nafasku yang memburu dengan cepatnya. Staminaku terasa terkuras habis. Aku mendekat ke tempat tidur Abi dan terlihat tubuh kecil itu sedang terbejam tidur. Alhamdulillah. Berkali-kali kalimat syukur aku ucapkan. Mas, ini juga ada tamu. Tadi beliau datang sebelum Mas kesini. Kata Risa dari belakangku. Dan dalam ruangan yang bercahaya lampu itu, aku melihat ada 2 bayangan selain bayanganku dan Risa. Aku menoleh ke belakang, dan orang yang di belakangku benar-benar membuat aku terkejut. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. "Kiai!" Ya, itu adalah Kiai yang pernah aku ceritakan di awal cerita. Beliau yang sudah pernah merawat dan menguatkanku. Dan adalah sebuah kejutan besar setelah lebih dari 6 tahun aku tidak berjumpa dengan beliau. Kini semuanya jelas. Pertolongan Allah datang lewat perantara Kiai. Pertolongan di saat genting dan tidak terduga. Seolah semua ini sudah ditakdirkan Gusti Allah. Pasti beliau yang mengusir makhluk-makhluk jahat itu. Karena sepintas saat aku melihat bayangan yang melesat menembus ruangan itu, aku juga mendengar teriakan minta ampun. Aku menyalami beliau, mencium tangan kemudian memeluknya dengan erat. Sosok yang selama ini aku rindukan. Terakhir aku bertemu dengan beliau adalah di peletakan batu nisan Bapak. Dan perkataan terakhir beliau adalah akan menemui aku setelah aku dewasa. Seperti tahu sebelum waktunya. Beliau menepati perkataannya dan menepatinya di saat yang tepat. Di saat aku sudah hampir buta dengan harapan. Dan saat aku sudah hampir menyerah kalah. "Sudah besar ini kamu, Le." Beliau menepuk dan meremas pundakku sambil tersenyum. "Kiai, ini semua berkat Kiai. Aku bisa seperti sekarang. Kiai,
Terima kasih sudah menolongku dan keluarga. Ucapku dengan takzim kepada beliau. Loh, simbahmu ini cuma lantaran. Ingat toh, yang Simbah ajarkan ke kamu, Allah adalah yang Maha Esa. Kamu sudah tumbuh besar, Le. Simbah tidak menyangka kalau kamu akan berkeluarga secepat ini. Simbah kangen sama kamu dan memang berencana mengunjungimu dan keluargamu seperti yang Simbah bilang dulu di makam ayah ibumu. Tapi Simbah memutuskan segera ke sini. Untung Simbah punya murid baru sepertimu dulu. Kenalkan, ini Ridwan. Kiai mengenalkan pemuda di sebelahnya yang menyalamiku, dan begitu kami bersalaman, dia adalah orang yang terlahir berbeda, yang sama sepertiku. Apa Kiai sudah tahu kalau ini bakal terjadi? Bukan, Le. Simbah sudah dapat kabar dari Ommu kalau kamu sudah punya anak. Tapi Simbah ini bukan orang yang ngerti sadurunge winara. Sahabat masa kecil yang pernah kamu kenalkan ke Simbah, dia yang memberitahu Simbah. Ucap beliau. Maksud Kiai Sari. Detik-detik menjelang akhir ada kisah yang akan terungkap, dan sebagian lagi akan tetap menjadi misteri. Tuhan membuat misteri bukan untuk dipecahkan sebelum hal itu terjadi, tetapi Tuhan membuat misteri untuk kita selesaikan saat itu terjadi. Karena adalah berbeda antara mengetahui jalannya dengan menjalaninya. Abimanyu belum bebas dari bahaya, dan Sari menunggu di 100 tahun setelah kematiannya.